Kita sudah sampai di tempatnya pembenihan Bapak Adeng, di tepatnya di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng. Di sini Pak Adeng mempunyai ikan jenis mempis. Kita lihat dulu apa namanya, bahan indukannya. Bahan indukan ada berapa ekor ini, Pak? 260 ekor kurang lebih gitu. Jadi harus ada bahan stok sebelum yang sudah mulai produksi itu apkir ya. Apkir Pak Adeng ya. Nah, coba bisa diambil nggak, Pak? Ikannya yang bahannya seperti apa? Harus ada jaring ya yang besar. Nah, coba kita akalin. Ini salah satu trik agar ikan ngumpul di tempat. Ini bahan indukan buat persiapan penggantian induk yang sudah tidak produksi atau telurnya mulai sedikit. Ini. Oh, ini dari telur berapa bulan, Pak? 2 bulan dari larva, 2 bulan. 2 bulan dari larva ya. Ya, ini sekitar 4 bulan lagi mulai bertelur, tapi belum normal. Masih 4 bulan lagi masih ada, tapi telurnya belum begitu produktif. belum bagus. Ini. Pertumbuhan lebih besar, Yang lebih cepat besar. berarti. Jadi besar, agar bisa ya. lebih cepat besar gitu maksudnya. Ya, enggak, yang lebih besar itu biasanya jantan. Oh, Ada ini jadi seumur. sudah ada ciri-ciri. Ya, udah cepat besar pertumbuhannya. Nanti sekitar udah mulai remaja dia akan berubah postur tubuhnya, dibentuk kepala. Ini Udah ketahuan ya dari umur segini, Pak ya? Udah bisa digambar Bahwa pertumbuhan yang lebih besar itu identik ke jantan. Nah, kalau lebih akurat lagi setelah nanti umur 6 bulan. Nanti lebih akurat lagi di umur 6 bulan. Itu lebih akurat lagi mana jantan mana betina. Nah, ini yang sudah berumur berapa, Pak? 3 bulan. 3 bulan ini. Dari Dari larva. Ini bisa dikatakan kakak yang tadi ya? Kakaknya yang tadi, Pak ya? Ini pemirsa ukuran bahan indukan yang sudah disiapkan. Ya, tadi berapa ekor yang udah disiapkan di sini, Pak? Ini 260 ekor. 260 ekor. Yang tadi 350 ekor. Itu khusus untuk bahan indukan. Berarti dari awal udah dipilih ya? Belum dipilih, masih ini. Oh, belum dipilih. Yang Masih ada yang jelek, ada yang bagus berarti ya? Enggak juga, sebenarnya sama aja. Kalau begitu, cuman kita pilih bedanya antara jantan dan betina. Oh gitu, lebih banyak dominan ke jantan apa ke betina gitu. Ya, nanti kita kan Kalau dari ukuran ini belum ketahuan persis ya, Pak ya? Belum, tapi udah bisa diperkirakan 60-70% dari ukuran badan. Iya, ukuran badan. Ini kayak gini kan, seumur nih. Seumur. Tapi badan lebih besar. Ada yang besar, ada yang kecil. Besar identik ke betina. Ke jantan apa betina? Ke yang besar, jantan. Oh, jantan. Dari bentuk pala juga beda. Besaran 45 derajat, kalau yang ini agak lancip.
di bawah 45 derajat. Oh iya. Ini seumur nih. Oh itu Ini yang kecil bisa kalau satu kalau bahasa Sunda satu ternak bisa terjadi banyak jantannya, bisa terjadi banyak betina. Nggak bisa diprediksi itu kalau dari satu periode lah gitu. Ini diambil dari berapa indukan, Pak? Ini dari 3 indukan. 3 indukan. Yang 260 itu Iya, 3 indukan. Tapi maksudnya nggak sebenarnya ada 1000-an, cuman kita pisahin aja. Oh ini dianggap super bagi Iya, Bapak ya? yang pertumbuhannya Oh iya. nomor satunya lah. Oke, pemirsa. 1000 diambil, 250 kita 20% kita ambil. Oke ya, gitu. Cukup jelas ya pemirsa penjelasannya dari Pak Adeng. Kita lanjut tanya-tanya ke bagian yang lain. Ini tempat pembudidayaan, pembesaran dan penampungan untuk bahan indukan mempisnya Pak Adeng. Nah, ini pemirsa di salah satu kolam yang ada indukan yang sudah bisa diproduksi, Pak. Udah temen yang udah produksi. Ini berapa bulan ini? Ini udah hampir 8 bulan nih sebenarnya. Oh 8 bulan, udah hampir setahun. 8 bulan ini ukurannya udah besar, Pak ya? Mana ini stok? Ini airnya emang bagus seperti ini apa gimana, Pak? Ini Oh jangan bening ya? kecuali buat nanti di kolam penetesan barokan itu dimasak. Nah, ini pemirsa indukan yang sudah bisa mulai produksi. Ini udah biang dari kolam biasa. Kalau di empang lumpur, Pak, lebih bagus apa gimana, Pak? Dibanding darat? Tapi kalau indukan itu nggak bagus. Oh, untuk indukan lebih bagus di kolam darat seperti ini. Tapi untuk pertumbuhan percepatan besarnya itu lebih ke kolam lumpur. Cuman untuk bahan indukan kurang bagus. Andai kata dari kolam lumpur. Ini bisa 2 tahun masih bisa produksi. Setelah itu upkir masih bisa dilepas, Pak ya? Masih bisa dijual gitu ya? Masih ada harganya walaupun upkir. Ini pemirsa. Ini udah ketahuan pasti cewek cowoknya sudah kepastian. Ada trik khusus nggak untuk memilih pasangan yang terbaik? Apakah dipasangkan sama Pak Adeng sendiri atau dia nyari pasangan sendiri? Yang bagus itu dia ngejar sendiri gitu. Tapi kan kalau namanya udah ratusan berabe juga kan ininya. Oh gitu ya. Jadi lebih bagus itu berpasang sendiri. Kalau ukuran kolam ini kita taruhlah 10 atau 15 indukan. Nanti dia berjarak sendiri. Kalau terbanyak kan nanti kita serok yang ini kabur, dapat lakinya kadang-kadang perempuannya kabur gitu kan. Karena terlalu banyak. Kalau misalkan 5 pasang lah. Bisa begitu. Bisa. Cuman itu makan waktu. Jadi dia berpasangan sendiri gitu. Yang bagus gitu. Ke pojokan apa ke tempat yang jauh dari teman-temannya? Iya, dia pasti bisa. Oh iya. Iya, biar kalau udah cocok sama pasangannya dia bisa sendiri gitu. Sendiri nggak mau dia. Oh iya gitu pemirsa ya. Ya, jadi kalau itu lebih bagus, tapi untuk ukuran 2 sampai 35 pasang lah gitu. Tapi kalau untuk ratusan begini Pak Adeng diutamakan dipilih feeling ya, ke gimana ya, ukuran juga berarti kalau dipilih kayak gini, Pak. Kalau dipilih kayak gini termasuk ke ukuran apa gimana? Agar pas pasangannya. Enggak juga. Oh, maksudnya antara besar ini ya? Iya. Iya, besar indukan perempuan sama jantan. Misalkan Kak. Aja. Oh iya, pilih. Kalau Oh, berarti. memang namanya ini kita
gimana aja pasnya, tapi dari awal kita sesuaikan mana yang lebih besar, indukan jantan lebih besar lagi gitu. Cuman kenapa saya langsung dipilih aja dengan pilih kita, kalau 100 pasang kita milih sehari dapat 3, berarti kalau 100 pasang kita milih mungkin sebulan saya belum kelar milih indukan untuk jodohan-jodohan itu. Nah kita beli waktu, kalau sebulan kan udah berapa ribu benih kita udah terbuang kan gitu. Intinya gitu. Kalau sekedar 4-5 pasang kalau memilih ya bisa sebenarnya gitu. Ada Pak, coba dipilih yang mana Nah kalau ini perempuan. kalau udah begini, selain daripada apa namanya perutnya gendut ya, lebih gampang lagi. Oh, gitu ya. Kadang-kadang kan habis telur bisa juga kempes. Nah, karena ini memang cadangan nih, kebanyakan perempuan ini. Ini belum mulai dipasang-pasang kan belum Pak ya? Sebenarnya ini temennya udah. Oh, udah. Karena cadangan kalau memang ini agak. Tapi nggak akan kebuang telurnya. Ya ngebuang, kalau emang air bening bisa ngebuang ini. Oh, Air bening iya, yang telur di sini. Jadi terbuang Kadang-kadang percuma sini maksudnya kalau pemirsa emang ya. paksa, telur juga di sini, cuman nggak keambil. Nggak keambil jadinya. Iya. Jadi terbuang lah jadinya. Iya. Ini jenisnya dominan tricolor nih. Tricolor. Ini Yang tricolor yang mana Pak? tricolornya. Oh, coba ditunjukkan Pak. Ini tricolor ini. Oh iya, Tricolor. tricolor. Saya 3 warna ini, maksudnya ya? iya, nih, kuning, hitam. Kalau ini kan apa namanya? Ada juga masih ada silangan tadinya. Ini selain emang kalau orang bilang murah, tapi justru pasarannya gini kalau di Oh ini. Untuk jenis ikan ya, banyak peminatnya. di Memphis itu ibarat masih harga termurah lah gitu ya, dibanding jenis lain. Tapi hasilnya paling Tapi banyak. hasilnya Kalau misalkan, produksinya gitu, ya, produksi. Kalau platinum memang beda harganya. Tapi kalau petani kita kan punya kan banyak. Gitu. Kali ini kalau bisa 800 ekor, bisa 1000 sebenarnya. Oh. Per itu. Kalau platinum paling 100-200 ekor dari pengalaman saya. Jadi kalau petani itu butuh 1000 aja kita nggak bisa cukupi. Tapi kalau jenis ini kita bisa ya di atas 10.000 sebulan produksi. Oh iya. Ini itu selain dari pantar, ini kecil. Itu perempuan apa? Perempuan nih, selain mana kayak seperti apa Pak? Ini telur. Agak Ini gendut. kan lancip. Ini kan udah dipastikan perempuan karena perutnya udah ada telurnya. Apakah Ini bisa dinyatakan ini apa pakan atau telur gimana Pak? Cara Nah, membedakannya? kita bedain pasti ada lakinya ya. Kalau ada lakinya, kok sama-sama kenyang. Yang lain nggak gendut. Oh iya. Sedangkan satu tempat gitu ya? Ini kan satu tempat nih. Iya. Ada, Ini perempuan apa coba? ini perempuan. Oh, Cuman di balat Oh iya. Karena sama. Nah, selain semuanya, kenapa bisa dipastikan telur? Campenin aja. Cari orang sama-sama kenyang, perutnya lebih besar pasti telur. Gitu. Posisi lapar pasti yang jantan itu nggak ada. Yang jantan mana Pak? Ini nih jantan. Jantan tuh ini udah mulai. Oh jadi. Ini agak jenong nih, ya. Oh iya. Kalau kita kerucutan ke sana kurang lebih di atas 40% bahkan ini. Ya, Ini kita kerucutan. jantan ini ya? Jantan. Oh iya. Jantan ini udah jenong. Coba diambil lagi betinanya Pak. Nah, ini jantan juga nih. Jantan ini nggak juga. jenong, tapi kalau kita kedut tetap di atas. Apanya Pak maksudnya Pak? Ini dari sini. Ini dari banyak titik sini. Titik mulut nih. Oh iya. Kalau diukur kan berarti 90 derajat dibagi 45 di atas 45. Oh iya. Nah, Jadi bentuk mata agak ke atas gitu apa gimana Pak? enggak, ini aja. Kalau lancip lah, kalau Oh iya lancip. lancip. Ya. Oke Ini kan pemirsa. ini enggak jenong, tapi kalau kita kerucutan ke mulut ini akan lebih megar gitu kan. Itu jantan. Jantan. Oh iya. Kan tadi Janya. enggak jenong sedikit, tapi berarti. nanti semakin tua umumnya ada yang jenong banget itu. Ini kan sama-sama kenyang. Tadi ada perut ini enggak? Iya. Nah, seperti ini. Ini lebih kecil. Ini perutnya udah. Ini kalau taruh bak nggak sampai 4 hari telur pasti ini. Kalau taruh bak. Ini jantan. Iya, ini betina. Ini betina, ini jantan. Ini kan karena warna kurang bagus, kadang saya silang kayak yang gimana gitu kan. Ini saya teman-teman silang aja ini. Ini jenis apa nih? Jenis bagus ini. Cuman ada sedikit. Ini jantan juga nih. Jantan ya. Jantan.
Ini sebenarnya stok buat cadangan yang kesini itu. Ya, kadang kemarin sebenarnya ada 20 pasang, ada yang belajar yang beli 2-3 pasang. Oh iya, udah mulai banyak datang ya, Pak ya. Makanya kita stok sekarang udah hampir mungkin 3-4 bulan ke depan kita stok hampir 300 pasang. 300 pasang. Berarti harus punya ketelitian dalam memilih indukan. Iya. Sebab bedanya sangat tipis banget antara jantan sama betina.